Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mengisi konten vlog Robi yang kedua, yaitu membahas sesuatu lah tentang pengalaman saya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya YouTube channel ini, serta like serta mengaktifkan tombol notifikasi apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke? Oke, teman-teman semua, kali ini saya bakal ngobrolin tentang di vlog saya ya. Jadi ya playlist yang khusus untuk ngobrol tentang pengalaman atau share-share yang lain. Dalam vlog ini saya akan coba ngobrol atau mengingat-ingat kembali pengalaman saya ketika sidang skripsi di program Strata 1 S1 di kampus dulu ya. Jadi teman-teman, walaupun saat ini profesi saya adalah dosen di sebuah kampus di Bandar Lampung, teman-teman harus tahu ya, sebenarnya pada dasarnya ya dosen juga mengalami hal-hal yang kalian alami juga, yaitu yang paling maha dahsyat kalau bagi mahasiswa adalah pengerjaan skripsi gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba ingat-ingat kembali gimana sih pengalaman saya mengerjakan skripsi. Nah ini teman-teman, saya selalu ada arsipnya. Nah ini dia skripsi saya di Strata 1. Kebetulan saya masuk di tahun 2004 gitu ya. Di 2004 mengambil program studi teknik informatika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Waktu tempuh kuliah ya seperti biasa sebenarnya, pada dasarnya ya sama. Per semester kita tetap lalui, kita tetap jalani. Sampai akhirnya masuk ke titik semester 6 atau semester 7 itu memasuki masa-masa untuk penyusunan sidang skripsi gitu ya, penyusunan skripsinya, belum sidangnya. Nah, apa yang saya hadapi sama seperti teman-teman yang saat ini hadapi gitu ya. Saya di program studi informatika, mungkin teman-teman yang di informatika atau di Fakultas Ilmu Komputer, kita membuat dua sebenarnya kalau di skripsi itu, yaitu penulisannya serta produknya. Biasanya kita buat software atau algoritma-algoritma yang lain. Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan materinya. Zaman saya dahulu itu tidak seperti zaman saat ini ya. Apa yang membedakan ya misalnya perkembangan internet. Saya sangat sulit sekali mengakses internet, dan jika pun ada, itu saya harus membayar per jamnya agak mahal gitu ya. Sangat lumayan di kantong mahasiswa saat itu. Seingat saya, ketika saya ingin menyewa warung internet 1 jam itu biaya yang harus saya keluarkan 15.000, dan itu tidak sesuai dengan kantong saya pada saat itu gitu loh. Berbeda dengan tahun-tahun saat ini, akses internet sangat mudah, kemudian sangat murah, kemudian kecepatannya cepat sekali gitu ya. Kalau di zaman saya dulu, kampus pun hanya satu titik tertentu yang memiliki akses internet. Kalau sekarang setiap kampus Anda di sudut mana saja bisa mengakses internet gitu ya. Tapi itu tidak membuat saya patah arang, memang keadaannya seperti itu. Biasanya seorang manusia bisa survive atau bertahan apabila keadaannya sangat genting sekali gitu ya. Jadi kita bisa bertahan dengan itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika menyiapkan si skripsi ini? Yang pertama ya saya harus ke perpustakaan. Apabila buku-buku di perpustakaan di kampus saya tidak lengkap, saya datang ke perpustakaan kampus lain yang di sana ada teman-teman saya. Jadi saya numpang baca-baca di sana untuk baca-baca buku. Walaupun terkadang saya nyuruh teman saya untuk meminjamkan buku yang sebenarnya saya pengen baca gitu, karena dia punya kartu anggota dan dia jarang sekali masuk perpustakaan. Alangkah lebih baiknya kita bisa untuk saling support. Saya meminta dia untuk meminjamkan buku-buku yang saya perlukan untuk skripsi. Nah, kemudian keadaan yang kedua, saat itu kampus saya belum terlalu banyak mahasiswa. Kakak-kakak tingkat saya hanya
puluhan atau mungkin di atas di sekitaran 50-an yang saya pikir sangat sulit untuk bertanya tentang skripsi karena gap terlalu jauh. Kemudian hanya beberapa orang yang welcome sama adik-adik tingkatnya untuk bercerita tentang skripsi ini, karena semuanya problemnya masalahnya skripsi. Teman-teman bisa bayangkan ketika kita mau tanya-tanya skripsi, adik tingkat mau tanya skripsi gitu, kakak tingkatnya sedang ongoing untuk melaksanakan skripsi atau mengerjakan skripsi. Kalau kita ganggu, dia bakalan marah banget. Tetapi ada beberapa memang kakak tingkat saya yang welcome. Kemudian saya tanya-tanya tentang skripsi itu apa, gimana cara buatnya, bisa atau enggak kita gitu ya. Terus apa yang harus ditulis di buku setebal ini. Nah, saya menulis di buku ini mungkin bisa sampai 200 lembaran halaman, walaupun saat itu format penulisannya spasinya itu dua ya, jadi agak tebal untuk pembuatan atau ketebalan dari si skripsinya. Nah, selain dari perpustakaan kemudian kakak tingkat, saya memulai mencari problem, walaupun saya saat itu sama seperti teman-teman mentok juga. Yang saya pikirkan pertama kali adalah membuat judul skripsinya apa ya. Padahal semakin kesini saya paham bahwa pengerjaan skripsi itu nggak melulu diawali dengan judul, tetapi kita harus awali dulu dengan apa sih problemnya, dan kita bisa memberikan solusi kepada objek yang kita teliti gitu ya. Banyak hal yang saya angkat, saya memiliki plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Akhirnya saya mendapatkan beberapa judul skripsi. Saya memiliki, kalau nggak salah itu ada 3 atau 4 judul skripsi. Dan pada saat itu memang teman-teman belum ada yang mau bergerak skripsi. Biasa ya, kalau mahasiswa, kalau misalnya belum ada satu mahasiswa yang memprovokasi misalnya mau mengerjakan skripsi, itu yang lain masih santuy aja kalau kata anak sekarang. Maksudnya apa? Ketika saya inget banget dulu kita lagi duduk-duduk di depan kelas, di luar, di selasar kampus gitu ya, di ruang kelas. Ada temen yang memang pintar, kemudian ya nilainya bagus, terus membawa tas dan membawa beberapa lembar, bentuknya ya udah kita lihat itu bau-baunya skripsi deh, proposal skripsi. Well, kita pada berhamburan semua bahwa dia orang pertama yang mau mengajukan judul skripsi. Nah, dari situ kita semuanya termotivasi dan mulai sibuk mencari judul gitu ya. Akhirnya kita dapat judul, saya dapat judul, dan masuk ke proses pertama ketika kita mau mengerjakan skripsi adalah kita mengajukan proposal skripsinya. Jadi sebenarnya dalam pembuatan proposal skripsi kita boleh aja membuat 2 atau 3 rencana apabila misalnya proposal yang ini ditolak gitu. Dan itu yang saya gunakan atau saya jalankan. Jadi saya membuat beberapa rangkap proposal skripsi saya. Proposal skripsi saya itu saya berikan ke penguji. Kalau nggak salah pengujinya itu ada 3-4 orang juga, dosen-dosen saya. Dan alhamdulillahnya ketika saya mengajukan proposal skripsi saya, proposal skripsi saya alhamdulillahnya ditolak. Ya, karena banyak hal memang kalau misalnya saya ingat-ingat dan saya pikirkan kembali dengan pengalaman saat ini, memang nggak pantas banget skripsi saya untuk diterima. Tetapi ada beberapa masukan dari dosen penguji. Selain saya menerangkan bahwa saya ada plan A, kalau misalnya nggak diterima, saya ada plan B. Nah, dari plan A, plan B itu mulailah saya masuk dalam saran dari dosen penguji. Akhirnya dapat judul yang fix gitu ya. Walaupun saya ditolak judul skripsi saya tetap bisa melanjutkan untuk proses bimbingan dengan pembimbing saya dengan usulan-usulan dari penguji. Jadi alhamdulillahnya itu ketika ditolak tetap tidak mengulang untuk ujian proposal lagi, tetapi bisa langsung konsultasi dengan pembimbing.
Nah, pada saat itu, teman-teman semua, saya masuk proses bimbingan. Dan pembimbing saya, kalau di kampus saya saat ini, ketika saya menjadi pembimbing, hanya satu pembimbingnya. Kalau di zaman saya dulu, zaman ya, terlalu ini banget. Di tahun-tahun ketika saya kuliah S1, pembimbingnya ada dua. Ada pembimbing utama, ada pembimbing pendamping kalau nggak salah. Atau pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pembimbing 2 itu kebagian untuk bab 1 sampai dan bab 3. Pembimbing 4 dan pembimbing 5 itu untuk konten, isi, skripsi, dan seterusnya. Dan memiliki dua pembimbing itu sebenarnya enak untuk diskusi. Tetapi problemnya yang akan muncul, pengalaman saya adalah karakteristik yang berbeda antara si dosen pembimbing 1 dengan dosen pembimbing 2, dan itu yang saya alami ketika di pembimbingan saat itu. Ketika dengan pembimbing 2, proses bimbingan saya begitu lancar sekali gitu. Jadi hanya beberapa kali bab 1, bab 2, bab 3 saya di ACC. Kata saya gampang sekali untuk maju ke sidang skripsi gitu ya. Waktu yang saya tempuh saat itu memang masih sekitar 2 bulanan gitu. Jadi ada masih beberapa step lagi yang saya rasa bakalan cukup untuk diselesaikan 4-6 bulan. Ternyata ketika bab 1 sampai bab 3 saya di ACC pembimbing 2, banyak perubahan ketika dibaca sama pembimbing 1. Saya nggak ngerti saat itu kenapa gitu loh. Sebenarnya pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini semacam tidak bersinergi atau gimana. Oke lah, sebagai mahasiswa kita tetap menjalankan aturan teman-teman. Dan paling enak, paling berbedanya teman-teman, ketika saya kuliah dulu, apapun yang disuruh untuk dosen penguji kita terima. Kita nggak ada yang melawan atau membantah dan seterusnya. Dan kita berpikir bahwa yang dijelaskan oleh si dosen pembimbing itu sesuatu hal yang baik gitu loh. Berbeda pengalaman saya ketika itu ya, mahasiswa banyak yang komplain ketika dikasih hal yang baik seperti itu. Padahal sebenarnya pengalaman saya memang cukup lumayan untuk mengerjakan, sulit banget untuk mengerjakan sebuah skripsi ini. Nah, saya lanjut masuk ke pembimbing pertama. Akhirnya dia akan cross check dulu bab 1, bab 2, bab 3 saya di skripsi. Akhirnya dibombardir, banyak yang direvisi ulang, padahal di pembimbing 2 itu udah di ACC. Mulai lagi dari nol gitu ya. Dan teman-teman harus ingat, pengalaman saya ingat banget ketika bimbingan, ini pengalaman aja. Memang ya dosen pembimbing itu ya manusia juga, mungkin ada problem di rumah atau problem kerjaan. Dan itu kita harus pintar-pintar nyari waktu. Kadang saya harus mengintip pembimbing saya mukanya lagi bete atau enggak, dan seterusnya. Bahkan dulu kita nggak berani untuk SMS atau telepon ya. Zamannya dulu SMS atau telepon. Kita harus menunggu di kampus, kemudian ngelihat dulu. Kalau misalnya kayaknya suasananya lagi nggak bagus, kita nggak berani datang. Berbeda dengan mahasiswa yang sekarang. Kalau yang saya alamin, misalnya mahasiswa bimbingan saya mau bimbingan, saya memang mempermudah karena saya tahu pengalaman saya dulu agak susah untuk menemui pembimbing. Nah, ini saya nggak mau itu terjadi di mahasiswa saya. Tetapi ya problemnya ketika kita kasih yang mudah, hal-hal yang di luar pikiran kita itu menjadi datang ke kita. Misalnya contoh, ada mahasiswa saya yang ingin bimbingan. Mahasiswa saya perbolehkan untuk nge-WA saja. Mereka nanya posisi di mana, posisi saya berada di mana, saya di kampus. Mereka baru jalan, baru mandi, dia di kosan, dan saya harus menunggu mereka. Nah, itu yang jadi problem, perbedaan yang sangat jauh antara saya ketika mahasiswa dan mahasiswa sama saat ini gitu ya. Nah, balik lagi ke proses bimbingan oleh pembimbing 1, akhirnya banyak rombakan. Alur kerja penelitian saya harus dibalik, harusnya dari atas ke bawah, ini harus dari bawah ke atas dulu alurnya. Nah, itu yang menjadi kebingungan kita.
Seperti teman-teman ketahui, apalagi mahasiswa ya, Fakultas Ilmu Komputer, khususnya prodi informatika, kita harus paralel mengerjakan program juga. Bahkan program ini menjadi suatu hal yang saat ini teman-teman mahasiswa khusus. Jadi waktu khusus program belum selesai, jadi dia nggak bakal nulis. Nah, kalau saya saat itu paralel, teman-teman. Jadi paralel itu saya mengerjakan penulisan serta mengerjakan programnya. Program pun saya kerjakan sampai tengah malam gitu. Nah, teman-teman yang kalau misalnya nonton vlog ini, oh saya sampai malam mengerjakan skripsinya, ya saya juga gitu loh, dan teman-teman dosen lain juga seperti itu. Jadi hal yang sama seperti Anda kerjakan sampai malam, ya saya juga mengerjakan sampai malam. Jadi belum lagi mengatasi program yang error, yang mengeluarkan bug dan seterusnya. Belum lagi revisi-revisi dari pembimbing. Well, sebagai mahasiswa ya kita harus jalanin itu karena itu prosedurnya, walaupun memang ada titik-titik jenuh yang sebenarnya kita akan hampiri gitu ya. Beberapa bulan, waktunya cukup lama saya bimbingan untuk di pembimbing 1, data dan seterusnya, sampai saya harus keluar kota karena saya ngambilnya di daerah luar kota untuk risetnya. Saya keluar kota beberapa kali untuk mengeksplor data-data primer dan data-data sekunder yang saya butuhkan. Nah, setelah rampung, prosesnya cukup lama, kemudian saya mulai mengfinalisasikan program saya gitu ya. Program selesai, dapatlah ACC untuk sidang skripsi gitu ya. Nah, setelah sidang skripsi itu nggak selesai sampai di situ, teman-teman. Karena prosesnya sangat lama, banyak materi yang saya harus baca-baca kembali di skripsi ini. Sekali lagi, skripsi ini kalau kata dosen saya di pasca sarjana, yang tahu isinya itu kamu dan Tuhan gitu loh. Jadi kita harus baca kembali apa sih yang kita tulis, ada nggak sih yang miss ketika kita tulis gitu. Kita harus baca lagi, kita harus pelajari lagi. Belum lagi saya mempersiapkan program yang saya buat, ya kadang programnya error, kadang programnya bisa gitu. Karena masih mahasiswa ya masih banyak belajarnya gitu. Kemudian saya sambil dengan mengerjakan slide PowerPoint saya. Saya ingat banget itu ketika sidang skripsi itu di bulan puasa, di bulan Ramadan di tahun 2007 atau 2008 gitu, di bulan Ramadan saya sidang skripsi. Dan saya baru selesai mengerjakan program itu di waktu mau masuk sahur. Ya sekitar jam 2:30-an, saya belum sempat tidur. Besoknya saya mau sidang skripsi. Nah, saya sahur sebentar saat itu, kemudian setelah sholat subuh saya mengerjakan slide presentasi. Slide presentasinya saya kerjakan berdasarkan buku-buku dari skripsi ini. Jadi tulisan-tulisan yang ada di skripsi ini. Nah, kemudian nggak itu aja, teman-teman. Kalau ngerjain skripsi itu entah mental, fisik juga bakalan keserang. Jadi teman-teman harus siapkan kesehatan teman-teman sambil pikirannya. Saat itu ketika sidang skripsi, saya kurang tidur banget gitu. Dan teman-teman dulu laptop itu nggak se-booming sekarang ya, nggak banyak yang punya laptop. Jadi kita banyak yang menggunakan PC. Karena yang punya laptop itu beberapa orang saja. Kenapa seperti itu? Karena harganya yang cukup mahal. Jadi kita putuskan untuk menggunakan PC. Dan ketika ingin mendemo program, memang kita nggak disediakan PC khusus untuk mendemokan program. Jadi kita harus membawa PC itu ke kampus gitu ya. Itu jadi masalah juga gitu ya. Kenapa nggak dikasih PC khusus ya? Karena kita harus menginstal lagi aplikasinya, kita akan mengkoneksikan lagi database dan seterusnya. Kalau orang informatika itu udah paham banget. Jadi kita bawa PC-nya, saya bawa ke kampus, dan untungnya ada teman saya yang menjemput saya. Jadi ya saling support lah untuk sidang itu. Kemudian sebelum giliran saya mencoba aplikasi saya tersebut. Ya nggak tahu kenapa ya, ada aja permasalahannya. Ketika saya coba di rumah saat subuh tadi, program saya nggak apa-apa. Tapi ketika udah mau di sidang, program saya banyak errornya gitu, bugnya banyak.
Jadi saya harus memikirkan dan mengakali gimana sih caranya program ini bisa running well. Nah gitu. Jadi waktunya sidang mungkin sekitar jam 10 atau jam 11. Lanjut di pagi yang itu. Dan saat bulan Ramadan dan saya puasa dengan waktu tidur yang sangat kurang menurut saya. Kemudian mulailah saya diuji, ada beberapa orang, kalau nggak salah 4 penguji. Karena ketika sidang skripsi, mindsetnya itu si penguji itu horor banget. Ternyata ketika saya masuk dan saya ujian, ternyata santai sih teman-teman semua. Apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari itu ditanyakan dan kita tahu gitu. Jadi mungkin ada beberapa masukan yang memang sebenarnya menjadi masukan. Jadi nggak terlalu horor teman-teman. Yang menjadi horor itu ketika kita tidak menguasai materi dari skripsi kita, itu yang jadi masalahnya. Nah kemudian waktu pun sidang lumayan lah, sekitar 1,5 jam dari sesi tanya jawab, presentasi dan seterusnya. Dan itu memang badan memang udah drop banget ketika sidang itu, udah mata ngantuk, puasa dan seterusnya. Tetapi nggak menjadi halangan saya untuk menghindar dari sidang skripsi itu. 1,5 jam sidang skripsi beres, dan beberapa saat kemudian saya diumumkan lulus dan berhak menyandang gelar Eskom saat itu. Dan alhamdulillahnya itu saya sangat senang sekali. Tanggung jawab saya ke orang tua itu selesai, harapan orang tua juga tercapai dengan hal tersebut teman-teman. Nah mungkin itu sih pengalaman panjang saya mengerjakan skripsi teman-teman. Walaupun saya dosen, saya nggak tiba-tiba jadi dosen, saya jadi mahasiswa terlebih dahulu, dan saya mengalami masa-masa sulit ketika mengerjakan skripsi, sama seperti teman-teman. Tetapi yang berbeda, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengeluh, kalau saya tetap fight, walaupun kata saya tadi ada beberapa saat itu titik jenuh. Itu yang bakalan kita lawan gitu ya. Dan waktu tempuh saya skripsi itu 6 bulan teman-teman. Dari awal proposal sampai dengan sidang skripsi dinyatakan lulus, itu kalau nggak salah 6 bulan. Jadi sangat salah menurut saya kalau misalnya skripsi itu bisa dikerjakan waktu sebulan. Saya nggak ngerti gimana ngerjain suatu riset atau penelitian yang bisa dikerjakan 1 bulan. Karena ketika saya ngangkat di YouTube channel saya tentang skripsi ini, ada satu komen, kata dosennya dia bisa kok kalau udah bisa skripsi itu bisa ngerjain 1 bulan. Saya sangat bingung memahaminya, gimana, apa yang tema yang diangkat, gimana sih ngumpulin datanya, gimana dia mencoba gagal dalam sebuah risetnya gitu ya. Mungkin ada saja seperti itu, ya itu nggak masalah sih buat saya. Mungkin sayanya yang agak terlalu lama mengerjakan skripsi, tetapi waktu yang memang benar-benar pas untuk mengerjakan skripsi itu adalah 6 bulan teman-teman gitu ya. Kalau lebih panjang itu lebih bagus. Nah mungkin itu teman-teman pengalaman saya mengerjakan ini skripsi. Ini saya selalu simpan di rak buku saya. Jadi memang suatu hal yang harus didokumentasikan. Kalau bisa nanti laku dijual. Jadi kenang-kenangan aja sih mengerjakan skripsi. Dan pada saat di sosial media sempat ada yang saya dibilang, oh saya dosen nggak ngerjain skripsi kali ya, karena berbeda pendapat sama dia. Nah ini skripsi saya. Mungkin itu aja teman-teman obrolan kita di vlog saya, di playlist vlog saya. Mungkin kita ketemu lagi, berbagi cerita lagi, berbagi pengalaman lagi. Teman-teman bisa diskusi dengan saya di kolom komentar, atau kirim email boleh, atau memfollow Instagram saya Robby Yuliendra untuk diskusi lebih lanjut. Berbagai hal yang bisa kita dapat diskusi. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sekali lagi ini masih masa penyebaran virus corona. Saya harapkan teman-teman tetap mematuhi himbauan pemerintah untuk stay at home atau di rumah saja. Banyak aktivitas yang Anda kerjakan selain rebahan, walaupun rebahan juga nggak menjadi masalah dibandingkan Anda ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul di luar. Oke?
Gitu aja, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.